Sinetron Cinta Setelah Cinta episode nanti malam 12 September 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Niko yang lagi jengkel dan panik karena Niko akan menyuruh wartawan tersebut untuk menghapus video yang telah viral, namun orang tersebut tidak mau. Namun dia setelah pulang tiba-tiba ada yang menelepon kepada Niko, yaitu karyawannya Pak Ben. Di sisi lain di situ Niko mengangkatnya dan karyawan tersebut menawarkan untuk mengikuti meeting tentang perusahaan bintang 3. Di sisi lain perusahaan tersebut adalah perusahaan PT Kusnadi. Di situ Niko pun bingung. Di sisi lain karyawannya Pak Ben telah mengatakan kepada Niko, seandainya Pak Niko mau ikut, aku akan masukkan, namun persyaratannya Pak Niko harus membawa keluarga yang tentunya istri. Di sisi lain di situ Niko sangat curiga ada apa dengan triknya Pak Ben. Di adegan selanjutnya Ben langsung bertanya kepada karyawannya. Ungkap Pak Ben, gimana Niko akan ikut dengan meeting tentang perusahaan 3 bintang ini? Dan di situ langsung karyawan itu mengatakan iya. Di sisi lain Pak Ben akan merencanakan sesuatu agar di situ Setara telah tahu tentang kebusukan Niko. Di adegan selanjutnya Pak Ben menyuruh lagi kepada karyawannya untuk seluruh para pengusaha dikabarin tentang meeting tersebut. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Pondi bersama istrinya yang sedang asik ya. Namun di situ tiba-tiba lagi ngobrol tentang Niko, Pak Pondi dengan istrinya. Di situ tiba-tiba ada yang menelepon karena Pak Pondi pun lagi memikirkan tentang Niko. Permasalahan Niko semakin berat, harus gimana untuk menghandle dan caranya untuk menghentikan gosip dan pencemaran nama baik tentang Niko. Setelah itu tiba-tiba Pak Pondi pun ada yang menelepon, yaitu dari PT-nya Kusnadi. Di sisi lain di situ karyawannya menghubungi Pak Pondi untuk mengajak ikut meeting tentang perusahaan dan proyek. Di sisi lain di situ Pak Ben mendengarkan dan Pak Pondi pun menjawab, aku mau. Namun persyaratannya dikatakan oleh karyawan Pak Ben bahwasanya persyaratannya satu keluarga ikut meeting. Dan di sisi lain Pak Pondi pun menjawab siap. Setelah itu telepon langsung ditutup dan Pak Pondi pun langsung berkata kepada istrinya, yaitu ibunya ibunya Arya. Dan di situ Pak Pondi bertanya kepada istrinya, Maya, kamu harus ikut meeting bersama aku besok malam. Karena meeting ini yang mengundang adalah Pak Ben. Ini dari perusahaan Pak Kusnadi. Di sisi lain Pak Pondi dengan Maya pun akan memikirkan dulu. Namun setelah diajak oleh Pak Pondi, istrinya itu Maya berkata, aku tidak bisa mas, aku ada arisan. Di sisi lain tentang arisan dipermasalahkan dan Pak Pondi pun bingung. Namun Maya ada inisiatif, kamu berangkat aja bersama Arya. Di sisi lain Pak Pondi menjawab, aku kalau dengan Arya itu bingung. Dan di situ berkata lagi, kamu tidak ingin berangkat bersama anak tiri karena
Arya itu adalah anak tirinya Pak Pondi. Singkat cerita, di situ terlihat Arya bersama Stara yang sedang masuk ke sebuah toko karena dirinya akan membeli sebuah peralatan, yaitu komputer. Di sisi lain, di situ Arya sangat buru-buru sekali akan membeli sebuah komputer itu. Namun Stara berkata, "Mas Arya kok sangat buru-buru sekali, harus dicek dan dipilih dulu komputer tersebut." Namun Arya berkata, "Tidak apa-apa, aku percaya kepada toko ini karena komputer itu baru." "Jangan gitu," ungkap Stara kepada Arya. Di sisi lain, di situ Arya langsung duduk dan Stara pun mengikutinya, dan dia berkata, "Kesombongan Mas Arya telah terbuka, kok beli barang tidak dikontrol." Di sisi lain, padahal barang yang di rumah masih bisa dipakai, namun Arya entah sengaja untuk mengetes dan menjajal Stara. Keborosan dan keiritannya karena Stara pun mengatakan hal ini kepada Arya, "Jangan boros-boros, hidup mah yang ada aja manfaatin, seperti komputer yang di rumah masih layak bisa dipakai." Namun Arya mengatakan itu komputer udah jadul. Di sisi lain, percentalan antara Raya dan Aryan dan Stara semakin mengeras dan menjadi karena Stara tidak ingin kakaknya, walaupun kakak tiri, dia memubah-mubahkan uang dan menghamur-hamurkan. Di sisi lain, di situ Arya pun terdiam. Oke guys, di adegan selanjutnya terlihat Niko yang sedang mimpi yang begitu buruk sekali dialamin oleh Niko di dalam mimpinya sedang berada di neraka. Di sisi lain, siksa di neraka dialami oleh Niko di dalam mimpi. Namun setelah berteriak-teriak, Niko ke bawah bangun dan teriakan tersebut terdengar oleh istrinya, yaitu Stara. Dan Niko minta tolong berteriak, dan tiba-tiba istrinya terbangun mengatakan, "Ada apa Mas Niko? Kok sangat panik sekali?" ungkap Stara kepada suaminya, itu Niko. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Setelah melihat Niko yang panik, yaitu Stara langsung mengajak suaminya untuk sembahyang subuh untuk menenangkan hatinya, dan Niko berdoa meminta petunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sekarang Mimin akan pamit, namun sebelum pamit Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata dan cerita sinetron Cinta Setelah Cinta ini tidak pernah Mimin minta yang sebesar-besarnya. Dan Mimin minta maaf apabila mana ada suara tonggeret dan ayam jago kuruyuk. Mimin minta maaf karena ini di kampung. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.